yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan yang berkarya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan melawat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar setia-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku
art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali kita datang kepada hadirat Tuhan di dalam firman-Nya yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan pimpin hidup kami sepanjang tahun ini. Kami percaya ada perlindungan, selalu ada jalan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, Tuhan urapi kami semuanya. Tanah hati kami subur, siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan setiap benih firman yang kami terima bertumbuh, berbuah, dan kami boleh melihat mukjizat Allah terjadi. Tanah hati kami subur, siap menerima benih firman, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, di saat dunia yang tidak menentu ini, kita percaya selalu ada jalan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, pernahkah saudara mengalami namanya jalan buntu dalam permasalahan? Ya, apa yang dilakukan saat kita menghadapi jalan buntu itu? Ya, pada umumnya orang menjadi putus asa. Ya, pada umumnya, ya, ketemu jalan yang buntu, tidak ada jalan lagi, tidak ini. Nah, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, di saat kita tidak ada jalan, selalu Tuhan buat jalan yang baru. Oleh sebab itu saat menghadapi ketakutan, ya, saat menghadapi persoalan masalah hidup ini, percaya ada Tuhan menolong kita. Mazmur 50 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Oleh sebab itu mari tinggalkan cara hidup yang lama yang tanpa Tuhan. Jadi kita harus tahu, orang di gereja, ya, memang orangnya di gereja, tapi banyak orang yang waktu mengalami masalah tekanan hidup, mereka lupa ada Tuhan. Jadi mereka hidup di gereja, berjemaat di gereja, tapi tanpa Tuhan. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai itu adalah kita. Oleh sebab itu kita tahu, kalau kita di sini kita tahu ada Tuhan pasti. Ya, kalau saya percaya pasti ada mukjizat. Jadi jangan sampai kita kehilangan Tuhan hanya gara-gara cara kita, cara hidup kita tidak mengerti. Tuhan ubah semuanya, hati yang baru, berikan hati kita yang baru. Nah, kita terima hati yang baru ini supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi saat ini bagi yang sudah percaya dan lahir baru, namun tidak hidup sungguh-sungguh, mari kita berubah. Saatnya kita tinggalkan cara hidup yang tanpa Tuhan. Mari kita tetap percaya, ada Tuhan bersamaku. Kemanapun aku pergi, ada Tuhan. Jadi bagi yang belum percaya Tuhan Yesus, ini waktunya kamu percaya. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh percaya. Ya, tinggalkan cara lama kita yang tidak percaya pada Tuhan. Kita makin melekat, aku percaya ada Tuhan. Kemanapun aku pergi, ada Tuhan. Hiduplah dengan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Ada Tuhan, libatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan berhasil. Libatkan Tuhan di dalam segala bidang yang kau tekunin, pasti ada jalan keluar. Libatkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Jangan dengan kepintaranmu, dengan akalmu, tapi dengan Tuhan. Pasti semuanya baik. Ya, Tuhan selalu menyediakan yang baru. Nah,
Musim yang baru ini, ya sekarang ada musim corona, musim ini pasti berlalu. Kita hanya melihat, menonton. Oleh sebab itu iman kita percaya, ya musim baru sudah muncul. Jadi kalau kita ketimpa hujan di tempat ini, supaya tidak ketimpa hujan jalan terus. Ada masalah di tempat ini, jalan terus, tinggalkan itu. Bersama Yesus engkau pasti bisa. Jadi cara hidup kita yang lama yang tanpa Tuhan itu kita buang. Mulai kita pakai cara Tuhan yang kita tidak sembrono lagi, yang tidak kita hidup baru di dalam Yesus. Kalau kita hidup baru di dalam Yesus, setiap hari Tuhan memperbarui telinga ya untuk kita mendengar firman Tuhan, mempertajam kita semuanya supaya kita mendengar bukan suara dunia yang bikin kita takut dan gentar, tapi kita melangkah dengan iman, berjalan keluar dari zona nyaman dan pindah ke zona iman. Jadi jalan dari zona nyaman kita pindah ke zona iman. Kalau engkau zona nyaman saja, nah ini bahaya. Ya, kita tidak menunggu sakit penyakit, tapi kita menunggu pertolongan Tuhan Yesus. Ya, manusia di dunia ini seolah-olah sedang menunggu sesuatu virus, tapi kami tolak di dalam nama Yesus. Kami menantikan Tuhan Yesus, bukan menantikan masalah. Kita harus percaya, ini dunia sedang pertontonkan begitu. Jangan sepakat, jangan mau. Aku menantikan firman Tuhan yang membawa kehidupan. Bukan menunggu seolah-olah dunia ini mengutuki kita. Aku tolak semua kutuk. Yang ada berkat Tuhan yang turun atas kami. Atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas usaha kami. Jangan sampai kita menerima itu. Karena dunia sedang, seolah-olah tidak bisa harus semuanya kena. Tidak. Orang yang berlindung dalam firman Tuhan pasti diluputkan dari segala virus. Apalagi virus corona. Dalam nama Yesus kami tolak semuanya. Oleh sebab itu yakin melangkah dengan iman. Berjalan dan keluar dari zona nyamanmu. Lihat pertolongan Tuhan. Imanmu harus semakin kuat. Generasi Musa hadapi di depan Laut Teberau. Tidak ada jalan. Ya. Di belakang adalah masalah yang sedang mengejar. Semakin dekat. Di depan kita adalah virus corona. Ya, yang akan menghadang jalan kita. Tapi kita lihat Tuhan buka jalan. Waktu Musa angkat tangan ke surga, Tuhan turun tangan. Generasi Musa, ya, setelah Laut Teberau terbuka, mereka jalan. Mereka berjalan menyeberangi Laut Teberau itu. Generasi Yosua beda. Menghadapi jalan buntu di sungai Yordan yang sedang banjir dan derasnya. Ya, mestinya kalau dengan akal, sudahlah, tunggu banjirnya surut dulu baru kita melangkah jalan. Tetapi lihat Tuhan katakan berjalanlah dengan iman. Ya, Tuhan di depan kita memimpin membuat jalan baru. Saat generasi Yosua melangkah, tabut Allah di depan. Ada Tuhan di depan. Ada masalah yang menghadang kita di depan. Tuhan di depan membuka jalan itu, melangkah. Waktu umat yang dipimpin Yosua itu melangkah, kakinya sudah terbenam air. Air sungai Yordan bisa terbelah. Generasi Musa melihat mujizat waktu Musa angkat tangan dan terbelah. Tapi generasi Yosua, engkau harus berjalan. Engkau harus berjalan, di depan ada Tuhan. Percayalah itu terjadi kalau kita percaya. Di bandara itu ada namanya travel letter itu, travel walk itu, ya ada yang kita lihat seolah-olah kan berhenti. Tapi waktu kita melangkah, kita injak, langsung jalan. Nah itu iman kita. Ada juga yang di mall-mall itu ada pintu yang otomatis, ya ada sensornya. Kalau kita lihat dari jauh, tertutup. Tapi kalau kita melangkah dekat, pintu itu bisa terbuka otomatis. Begitulah kita harus punya iman seperti itu, ya. Waktu kita melihat jalan itu buntu, jalan terus. Pasti ada jalan. Tuhan pasti buka jalan. Kita akan melihat mukjizat terjadi. Ya, jadi generasi Yosua bukan generasi yang tidak bekerja, generasi yang bekerja. Waktu generasi Yosua itu masuk ke tanah Kanaan, mana berhenti. Mereka makan dari hasil tanah Kanaan. Ya, limpah susu dan maju. Mereka menanam, mereka menuai, makanan berlimpah.
Jadi oleh sebab itu kita harus tahu, kita ini generasi Yosua, maju, menang. Jangan berhenti. Ada Tuhan bersama kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita takut, jangan sampai kita gentar. Kita perlu iman. Ya, jadi zona nyaman yang sekarang ini, yang beberapa waktu orang zona nyaman, tahu-tahu muncul satu hal yang tidak enak. Nah, inilah zaman zona iman harus kita pertingkatkan lagi. Supaya kita benar-benar melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Ya, melangkah maju bersama Tuhan pasti bisa. Jangan gentar hatimu. Ya, pada waktu pagi ayo memuji, menyembah. Berikan pujian persembahan yang terbaik. Ada kelekatan, ada melekat sama Tuhan. Ya, ada kemuliaan Allah yang melingkupi kita. Kita tahu saat ada masalah itu, Tuhan sudah membentengi, melindungi kita. Berbuatlah yang baik. Ya, saat engkau berbuat baik, engkau tidak melihat yang baik itu terjadi saat itu. Tapi dengan iman engkau melihat hal-hal yang tidak baik sudah dijauhkan dari kita. Jadi kita harus terus berbuat baik. Makanya hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, bukan kejahatannya. Jadi percaya ada Tuhan menolong kita, ya. Untuk memimpin hidup kita, pekerjaan kita akan melihat mukjizat terjadi hari ini. Kuatkan iman kita. Jadi Tuhan jelaskan, makanya kita mesti hadapi masalah itu dengan baik, dengan iman kita. Firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Allah. Jadi perhatikan kalau kita hadapi masalah. Pada mulanya adalah Allah. Waktu engkau hadapi sakit. Pada mulanya adalah Allah. Bukan pada mulanya adalah dokter. Alami masalah apapun. Kekurangan. Pada mulanya adalah Allah. Jangan diplesetin. Pada mulanya adalah ngutang. Salah. Allah dulu. Saat engkau datang kepada Allah, Allah bisa datangkan uang bagimu untuk melunasi hutangmu. Allah bisa sembuhkan engkau. Pekerjaanmu yang ada mengalami masalah, pada mulanya Allah datang berdoa. Percaya, imanmu harus bergerak. Iman jangan stuck. Jadi percaya. Kita ini bukan orang yang beruntung. Perhatikan, kita bukan orang beruntung, tapi kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu iman kita percaya saya diberkati Tuhan. Bukan karena untung-untungan, tapi benar-benar berkat itu yang Tuhan berikan. Tuhan tidak kasih keuntungan, tapi Tuhan kasih kita berkat. Oleh sebab itu iman kita harus percaya bahwa bersama Yesus kita melangkah dengan iman. Generasi yang memulai dengan Tuhan Yesus pasti jalan terbuka, pasti sembuh, pasti sehat, pasti diberkati sukacita. Oleh sebab itu mari kita tetap yakin dan berdoa. Tuhan selalu buka jalan bagi kita. Tuhan selalu beserta kita. Melangkah, jangan diam. Melangkah, terus maju. Mukjizat terjadi. Amin. Bapak kami bersyukur buat firman-Mu, pimpin kami, biarlah hikmat-Mu menyertai kami semuanya, supaya kami boleh melihat kuasa mukjizat-Mu terjadi. Kami percaya saat tidak ada jalan, Tuhan Yesus buka jalan. Kami melihat ada mukjizat terjadi di depan. Kami melangkah dengan iman. Kami terima semua mukjizat. Kanker sembuh, tumor sembuh, semua sakit sembuh. Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Kami percaya dengan kuasa mukjizat-Mu Tuhan. Hari depan kami, hari depan yang penuh dengan harapan. Mari saudara terkasih, angkat tanganmu di hadapan Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.